hari Jumat 20 Januari 2023 lagi ada kegiatan literasi loh. Apa sih literasi itu? Literasi adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang di mana kemampuannya adalah membaca dan juga menulis. Yuk mau lihat keseruannya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pembiasaan. Pembiasaannya apa? Yaitu literasi. Coba sekarang Ibu tanya, ada yang paham apa yang dimaksud dengan literasi? Silakan tunjuk tangan, nanti Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang berani maju atau berdiri? Sebutkan apa yang dimaksud dengan literasi. Dari kelas 8, ada yang paham literasi itu apa? Silakan maju. Tunjuk tangan, maju sini. Tadi ada yang tunjuk tangan deh. Kelas 8. Mungkin kelas 91 atau sampai dengan 95 ada yang mau maju. Literasi itu apa? Waduh. 6 sampai dengan 9-11. Ada yang mau menjelaskan apa ini maksud dengan literasi? Ayo silakan. Ayo Farel Raub. Silakan sini di depan. Ya, beri tepuk tangan. Kalau setahu saya literasi atau membaca buku itu adalah kegiatan membaca suatu cerita, novel atau buku pelajaran atau buku apapun yang dapat menambah wawasan. Ya, benar. Silakan beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Untuk lebih jelasnya, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, berbicara, menulis dan numerasi, ya, berhitung. Nah, kali ini kita akan mengadakan literasi membaca dan berbicara. Kemarin sudah diinformasikan kalian suruh membawa sebuah buku cerita. Silakan dalam waktu 15 menit kalian baca buku ceritanya. Lalu nanti akan Ibu beritahukan lagi tugas berikutnya. Silakan mulai dari hitungan 1, 2, 3. Silakan membaca. Ini yang laki-laki.
Bisa nggak bersuara nggak nih ya? Kita sebutkan yang salam literasi, salam literasi. Ini yang laki-laki bagian depan 91 sampai dengan 95 nggak ikutin ya. Ulangi. Coba yang kelas 8 dulu ulangi. Coba 1, 2, 3. Salam. Oke, kemudian 91 sampai dengan 95. Ya, 1, 2, 3. Bukan hanya suara, tapi gerakannya juga diikuti. Coba ulangin yang 91 sampai 95, terutama yang laki-lakinya ini. Gerakannya tolong diikuti. Ayo mulai yang laki-lakinya 91 sampai dengan 95. Salam literasi. Oke, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang jalan dari kelas 8, sebutkan nama dan kelasnya. Oke, siap. Nama saya Tavita Angelina Eliade dari kelas 88. Nama saya Farkia Reksa Mariana dari kelas 811. Sebutkan nama kelas langsung menceritakan kembali isi buku yang dibaca. Bukunya bercerita tentang kehidupan lebah di dalam sarang lebah menjadi 3 kasta. Ada ratu lebah, ada lebah jantan dan ada lebah betina. Dan itu mic-nya kan buat Tugas ratu lebah hanya untuk bertelur 4 hari, kemudian telur-telur itu menetas menjadi larva. Lebah jantan bekerja isinya. Ayo ceritakan pakai bahasa sendiri, tidak apa-apa ya. Ayo lanjut. Judulnya apa? lebah si pekerja hebat. Ya, terus kemudian isi ceritanya. Lebah tentang kehidupan lebah. Kehidupan lebah. Cerita dari awal supaya tahu teman-teman nih di depan isinya tentang lebah, tapi isinya apa kan belum baca. Kamu yang baca. Apa kira-kira? Lebah di dalam sarang lebah menjadi 3 kasta. Ada ratu lebah, lebah pekerja, sama lebah betina. Lebah betina tugasnya hanya bertelur. Lebah betina kerjanya untuk mencari madu dan sari bunga. Ratu lebah kerjanya hanya bertelur. Lebah pejantan kerjanya Kerjanya apa?
Kerjanya apa kira-kira? Mencari makan berarti. Lebah pejantan hanya membuahi lebah betina. Kira-kira pesan moral yang tadi kamu baca itu buku ceritanya isinya apa? Manfaat lebah. Manfaat lebah, ternyata lebah itu walaupun binatang pasti oh berarti manfaat dari madu. Ternyata madu itu asalnya dari lebah. Tepuk tangan buat kelas 9 berapa ini? 88, berani ya, hebat berarti. Yang mau duluan, berarti tidak harus berurut. Siapa yang berani langsung maju? Ya, siapa? Farel. Terima kasih nih. Assalamualaikum. Buku yang saya baca ini bercerita tentang tokoh dunia Thomas Alva Edison. Dari kecil dia sudah sejak umur 7 tahun dia sering bertanya hal-hal yang tidak masuk akal kepada gurunya sehingga dikeluarkan oleh sekolah. Sehingga dia belajar di rumah dengan ibunya secara otodidak walaupun ia agak kesulitan tapi dia tidak menyerah untuk menggapai cita-cita yang ia raih. Dan akhirnya dia bisa menemukan lampu yang dapat dia ciptakan sendiri. Sekian, terima kasih. Kira-kira pesan moralnya bagaimana nih dari Thomas Alva Edison? Pesan moralnya itu jangan menyerah sebelum hal yang kau gapai tercapai. Berarti itu ya isinya. Oke, tepuk tangan buat kelas 95. Tepuk tangan nih, hebat, berani. Dapat hadiah lagi ya. Pokoknya selain dapat plus dari Bu Mimin, nanti juga ini dapat hadiah. Ya, berarti yang oke. berani berarti hebat. Tadi Lanjut, Farel siapa lagi? sudah menjelaskan tentang isi buku, kemudian juga tadi sudah menjawab tentang pengertian literasi. Berarti hadiahnya double. Dapat 4. Ya, yang berani siapa lagi? Farel. Ya, Sopwan. Ayo, silakan Sopwan jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang saya baca adalah Putri Batsita yang bercerita tentang seorang putri yang kebaikannya suka bergaul dengan orang-orang miskin, dan suatu hari ketika dia sedang berulang tahun dia mengundang anak-anak yatim di daerahnya dan anak-anak yang kurang mampu untuk berjamu ke istananya untuk melaksanakan makan siang bersama. Tapi ketika suatu saat anak-anak itu sudah sampai di istananya, pelayannya hanya menyajikan biskuit-biskuit atau makanan-makanan ringan, dan Putri Basita tuh bertanya mengapa dia hanya menyediakan makanan-makanan ringan, dan pelayannya menjawab karena takut meja makannya dikotori oleh anak-anak yang kurang mampu itu. Dan Putri Basita itu menjawab untuk memberikan semua makanan-makanan lezat itu kepada anak-anak itu. Dan benar saja ruang-ruang makan itu seketika menjadi kotor karena anak itu. Singkat cerita dia pun selesai untuk makan siang, dan anak-anak itu tidak ingin pergi dari istana. Dia ingin membantu pelayan-pelayan itu untuk membersihkan meja-meja makan itu. Dan sekian, terima kasih. Wah, Sopwan nih, tepuk tangan buat Sopwan. Ini kira-kira pesan moral yang tadi kamu baca apa ya kira-kira? Pesan moral yang saya dapat dari cerita itu, jangan pernah takut untuk memberi kebaikan karena kebaikan tidak mungkin dibalas dengan kejahatan. Betul tidak? Ya, tepuk tangan buat Sopwan 93 ya. Wah, hebat banget nih, berani. Yang lain semoga mengikuti ya. Tidak hanya Sopwan saja untuk literasi berikutnya. Lanjut, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiali Hasna dari kelas 810. Di sini saya habis membaca buku Harry Potter. Ya, mungkin sebagian kalian tahu tentang Harry Potter, tentang penyihir. Di sini cerita tentang anak yang habis kena luka gitu, orang tuanya meninggal, kayak saya. Kita orang tuanya. Orang tuanya disihir oleh penyihir yang bernama Voldemort, dan anaknya yang masih kecil, sekitar masih baru lahir, yang kena kutukan dan akhirnya mempunyai tanda di
dahi atau di apa sih namanya di dahi di jidat. Nah ada tanda petir gitu. Jadi dia pengen berusaha menghilangkan bekas luka yang ada di jidatnya, yaitu dengan cara berusaha untuk mencari misi-misi kayak seperti mencari batu berdarah, mencari buku-buku gitu biar si penyihir itu lenyap. Nah, di sini dia sangat berusaha karena dia sangat membenci penyihir itu gara-gara dia telah membunuh ini kedua orang tuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Lutfi. Ya, terima kasih Lutfi ya. Tepuk tangan buat Lutfi. Lutfinya berarti dia bacanya betul-betul nih yang tadi 15 menit ya. Kira-kira pesannya dari Harry Potter itu apa yang tadi dibaca cerita ya? Jangan nyerah, harus tetap semangat. Ya, mungkin dia susah saja. Berarti terinspirasi seperti itu ya. Iya. Oke, berarti keren ya. Tepuk tangan buat Lutfi. Lanjut, siapa lagi? Nih Ananda Lutfi, baru 2 pekan, anak baru pindahan dari Bogor, Cibinong. Tapi berani tampil, kalian lebih dari 2 pekan kan? Beliau baru mulai masuk 2 tahun. tanggal 29, baru sekarang tanggal 20. 2 pekan, ke sekolah ibaratnya baru 10 hari ini gitu. Lah kalian udah 2 tahun, apalagi yang kelas 9, kenapa nggak bisa? Boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Ada hikmah di suatu bacaan dari berbagai tokoh biografi. Contohnya tadi Thomas Alva Edison. Pesan moral yang lain, belajar tidak mesti harus sama guru. Belajar tidak mesti di sekolah, pendidikan formal. Ya kan? Thomas Alva Edison sebagai contoh dikeluarkan dari sekolah, tapi bisa cari ilmu, baca, otodidak, ya, tapi akhirnya bermanfaat dan terkenal. Globalisasi seantero dunia, bukan nasional lagi kan gitu. Nah, kalian mesti bisa, apalagi dengan salam literasi tadi. Camkan dalam hati bagian dari PPK, penguatan pendidikan karakter gitu. Kalau untuk ibu bapak guru, semalam udah saya share, ada bacaan juga di HP. Tinggal ibu bapak guru pun juga mencermati, melihat, memahami, melaksanakan nggak ilmu yang ya sering di share. Sekarang sumber ilmu sudah banyak sekali. Karena untuk menjadi pemimpin yang baik, mampu melihat, mampu mendengar, mampu mengalami, mampu merasakan, bisa menulis, bisa menjalankan. Tolong, semua yang bernilaikan positif baik, kalian semua akan bisa. Sehingga you smart, berwawasan kebangsaan, berwawasan lingkungan, dan berjiwa kewirausahaan akan terwujud. Mangga berproses dari sedikit lama-lama menjadi bukit, insya Allah. Mangga. Terima kasih Bapak atas semua inspirasinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya ke depannya. Ya lanjut untuk yang berikutnya yang berani. Ayo siapa dulu? Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari buku yang saya baca ini berjudul Hypno Leadership yang mengajarkan kita tentang kepemimpinan pribadi ya. Terus di sini juga ada kata-kata yang saya temuin bahwa setiap dari kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Ya, bagus ya, lanjut. Terus di sini juga ada cara-caranya gimana sih kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus saya menemukan kata-kata di sini. Orang yang tidak bisa menjadi pengikut yang baik, ia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Di arti kata-kata ini adalah kita semua harus menjadi pengikut yang baik supaya kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Asik deh, bagus. Lanjut, ada lagi isinya apa lagi? Kalau di sini ada kata-kata setiap dari kita adalah pemimpin. Setidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri. Jika kita mampu memimpin diri kita sendiri, baik maka itu kita juga akan mampu memimpin keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dengan baik pula.
Ya, berarti lanjut ada lagi? Sisanya cuma kata-kata doang sih Bu di sini. Cuma ada kayak semua orang bisa menjadi pemimpin. Berarti inspirasi dari setelah membaca buku itu apa inspirasi kamu berarti? Inspirasi saya setelah saya membaca buku ini, saya ingin menjadi pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Semoga yang lain mengikuti ya. Ada pesan moralnya apa dari buku itu? Pasti ada dong. Ada. Ayo, Pesan apa? moral dari buku ini, kita harus terus-terusan belajar dan semakin belajar lagi untuk bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan selalu menjadi pendengar yang baik. Ya begitu, bagus ya. Semoga ini semua inspirasi juga buat kalian semua yang masih misalnya tidak semangat. Berarti setelah mendengarkan teman kalian memberikan pesan setelah dia membaca nih, berarti nanti tergugah hati kalian yang tadinya malas-malas ya. Lanjut berikutnya. Siapa lagi? Hadiahnya ya. Yang maju sosial 4.000. Ayo lanjut siapa? Perkenalkan, nama saya Renisa Khilafatul Rahma dari kelas 89. Kali ini saya sedang membaca buku tentang hujan. Jadi di awal cerita ini ya bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Lail. Jadi dia mau berangkat ke sekolah, lalu tiba-tiba ada bencana alam yang sangat besar. Di bencana alam itu kedua orang tuanya meninggal, jadi Lail otomatis menjadi anak yatim piatu di hari itu juga. Lalu Lail di bencana alam itu dia bertemu dengan sosok Esok, anak laki-laki yang lebih besar 3 tahun daripada Lail. Setelah bencana alam yang besar itu kan terjadi kekacauan di mana-mana, terutama juga cuacanya tidak cuaca ekstrim segala macam. Di sini cuaca yang pertama yaitu sedang musim dingin berkelanjutan. Jadi setelah itu terjadi krisis di mana-mana. Lail melanjutkan sekolahnya walaupun keadaan bumi masih belum membaik. Setelah Lail lulus, dia ikut menjadi relawan untuk membantu daerah-daerah yang masih krisisnya parah karena bencana alam tersebut. Lalu Lail menjadi relawan dan mendapat lencana relawan terbaik. Di buku ini bercerita juga tentang persahabatan, yaitu Lail dengan sahabatnya Maryam yang sama-sama menjadi relawan. Dan di buku ini juga tentang kisahnya Lail dan Esok. Di akhir buku ini kan terjadi musim dingin, jadi para pemerintah di sana meluncurkan pesawat ulang-alik yang kayak mengeluarkan gas-gas yang bisa membuat munculnya lagi matahari. Tetapi karena itu jadi terjadi kemarau yang tidak berkesudahan. Kalau pesan moralnya, kita harus terus semangat, bukan dalam karena satu masalah jadi kita jadi menyerah. Dan kita juga harus di sini juga pesan moralnya tentang sahabat akan selalu ada dan selalu menemani sahabat-sahabatnya gitu. Terima kasih banyak Renisa. Ada ini nih sesuatu buat kamu. Ini namanya Renisa Dari 89. Oke, berikutnya Sakila. Fadel terakhir. Boleh. Adi terakhir di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Michelia dari kelas 91. Jadi di sini saya sedang membaca buku Bulan karya Terelie. Ini buku kedua dari serial Bumi. Mungkin dari kalian juga udah nggak asing lagi sama serial Bumi. Buku kedua ini menceritakan tentang Raib, Ali, Sally dan Ili di klan Matahari. Dan sampainya mereka di klan Matahari, mereka dipaksa untuk mengikuti festival bunga matahari. Jadi festival bunga matahari itu terbit di seluruh negeri di klan Matahari. Di sini mereka banyak banget rintangannya. Berbagai macam mereka terjang bareng-bareng, walaupun
pas di akhirnya mereka bukan orang pertama yang mendapatkan bunga yang pertama kali lihat bunga matahari itu tumbuh. Oke, berarti pesan moral yang ada dalam cerita tersebut itu apa? Sehingga kamu terinspirasi. Pesan moralnya, kerjasama dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke, benar. Tepuk tangan buat Sakila. Oke. Ya, siapa lagi yang selanjutnya? Selanjutnya. Nama dulu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman yang ngucapin salam loh. Tolong ya, jangan sibuk sendiri, didengerin temennya ya. Nah, adik kelasnya didengerin ya. Nama saya Farkia Reksa Mariana dari kelas 811. Buku yang habis saya baca itu Nabi Yunus alaihi salam. Di sini Nabi Yunus apa ya? Saya dulu cepet. Nabi Yunus ini menyuruh orang yang sedang berhala untuk menyembah Allah, jangan menyembah kepada patung. Pesan moralnya apa dari yang Nabi Yunus ini apa? Kita sebagai umat manusia harus patut dan beriman kepada para nabi dan rasul. Oke, terima kasih banyak Farkia. Boleh tepuk tangannya ya. Terima kasih Farkia, ini ada sesuatu buat kamu nih. Terima kasih ya. Oke, Andi, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Andi Fadil Fauzi dari kelas 99 absen 3. Oke, jadi saya membaca buku Why Prancis. Ini maksudnya itu, jadi sinopsisnya ya saya kasih tahu aja. Jadi ada seorang anak, Ani dan Mire, ingin pergi ke Prancis gitu ya guys ya. Habis itu mereka ditantang nih sama omnya, karena omnya tinggal di Prancis juga kan. Terus mereka mencari informasi tentang Prancis, dari mulai cara makannya, musim panasnya. By the way, musim panas di Prancis itu 1 jam lebih lama ya. Jadi misalnya di sini udah jam 7, di sana masih jam 6. Oke ya, ngerti ya teman-teman ya. Paham. Nah, terus habis itu cara memakan di Prancis itu minimal 3 jam. Kayak capek banget gak sih 3 jam? Nah, itu habis itu lanjut di Prancis. Dia kalau datang ke rumah orang nggak boleh kelamaan, nggak boleh kecepetan, karena nggak enak juga kan sama yang punya rumahnya. Dan di cerita ini diselipin tokoh antagonis. Nah, antagonisnya ini sepanjang buku ini nggak disebut namanya gitu loh. Jadi kalau ditanyain namanya, dia nggak ngasih tahu namanya gitu, kayak diem doang. Ternyata klimaksnya dia mau dibunuh berdua. Kayak parah banget. Ayo dipercepat.
Nah, habis itu ceritanya mereka nggak jadi dibunuh karena ketangkep duluan. Terus pesan moralnya, kita tidak boleh terlalu percaya kepada orang lain. Kenapa? Kasih tahu alasannya. Karena kenapa ya? Percayanya mungkin karena biasanya kan kita percaya kepada orang lain kalau udah kenal dirinya lebih dalam gitu. Gak mungkin kan Bu kalau datang langsung percaya banget, ya nggak? Ya kan Bu, bestie banget. Kira-kira kenapa kamu ambil buku itu? Kira-kira inspirasinya apa dari buku itu? Inspirasinya karena saya mau pergi ke Prancis sama tim Gacor. Amin. Ya. Bagaimana? Selesai? Udah. Terima kasih Andi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadiah untuk Andi. Alhamdulillah semua berarti tadi yang hari ini pembiasaan sudah 8 orang. Ibu nilai yang tadi 8 orang itu sudah hebat, berani ya. Ibu harapkan untuk literasi berikutnya bertambah. Ibu yakin karena ibu sudah membuktikan di kelas itu padahal banyak yang berani. Tapi giliran di depan berani maju ya. Tapi giliran di lapangan pada malu. Ibu harapkan untuk kedepannya literasi berikutnya lebih dari 8 orang ya. Berarti yang hari ini maju dapat plus dari guru-guru bahasa Indonesia masing-masing ya. Ibu harapkan untuk literasi hari ini kita selesai. Mari kita sama-sama untuk menutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua, kerjasamanya dari kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas jangan lupa absennya dikumpulkan ya sama Bu Eka. Sudah ada di itu ya absennya. Absen. Oh bukan. Oh absennya berarti dikumpulkan sama Ibu. Kalau untuk 96 dengan Ibu berarti sampai 911, 91 sampai 95 oleh Bu Mimin, 87 dengan 811. Untuk Duta UKS ada amanat dari Bu Lulu untuk segera ke Bu Lulu ya nanti kalau sudah selesai. Untuk absen jangan lupa berarti untuk yang tidak hadir nanti kelihatan yang tidak bawa buku dan berarti